Aldi Prasetyo, Anggun Sabia Pratiwi, Anindya Ayu Pratiwi. Kenapa nggak hadir? Sakit? Ada keterangannya? Ada suratnya? Delisa, Ria Umayroh, Ziva, Fajar Muhammad Al-Fatih, Jessica, Melisa, Mama, sakit ya? Noval, Adit, Rifki, Tri Rahmawati, Zivana. Oke, jadi yang nggak hadir 2 orang.
tidak berasa dan tidak berbau. Namun, ada pula yang sebaliknya. Kualitas air yang dapat digunakan untuk mencuci pakaian sebaiknya air yang jernih, tidak mengandung kuman-kuman penyakit, serta tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman sebaiknya tidak mengandung zat kimia berbahaya. Namun, kita dapat menggunakan air bekas, mencuci beras atau air hujan untuk menyiram tanaman. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan mencicip air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar atau 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. F. Tidak meninggalkan endapan. 2. Syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup yodium. D. pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. 3. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti difteri, tifus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dulu orang menggunakan pipa untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju bak penampungan air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain di rumah. Bagaimana jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Misalnya, 1. Apa yang terjadi jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak? Jika kita mencuci baju menggunakan air yang tercampur minyak, maka kandungan minyak yang ada pada air akan melekat di baju dan akan membuat baju yang dicuci menjadi kotor. 2. Apa yang terjadi jika kita minum air yang tercemar kuman penyebab penyakit? Jika kita minum
bakteri yang terdapat pada air akan berpindah ke badan kita sehingga menimbulkan semacam penyakit menyerupai sakit perut dan diare. 3. Apa yang terjadi pada ikan-ikan di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri? Ikan-ikan yang ada di sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair dari industri akan mati dan tidak layak dikonsumsi. 4. Apa yang dapat kalian simpulkan dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas? Kesimpulannya adalah air sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, sehingga kita perlu menghematnya. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi krisis air bersih. Di antaranya, 1. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. 2. Menghemat penggunaan air. 3. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya teresap ke dalam tanah. Penghematan air. Amatilah penggunaan air di rumahmu. Air digunakan untuk mandi, mencuci pakaian, memasak, dan mencuci piring. Berapa banyak air yang digunakan di rumahmu setiap hari? Walaupun hingga saat ini air selalu tersedia di alam, tetapi kita harus menggunakan air secara bijaksana. Menghemat penggunaan air sangat bermanfaat, terutama jika air diperoleh melalui pompa air listrik atau PDAM. Semakin sering kita menghidupkan pompa tersebut, semakin besar tagihan listrik yang harus kita bayar. Demikian juga jika kita menggunakan air dari PDAM. Semakin banyak air yang kita pakai, tagihan air per bulannya juga semakin besar. Mungkin kamu belum dapat membayangkan tentang pemborosan penggunaan air. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menghemat penggunaan air di rumah. Menurut Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Gunakan pancuran mandi dan keran yang hemat air. Mandi dengan gayung bisa menghabiskan sekitar 15 liter air. Sedangkan mandi dengan pancuran bisa 3 kali lebih hemat daripada menggunakan gayung. 2. Siram tanaman di pagi hari. Menyiram tanaman pada siang hari membuat air menguap sebelum disiram. Disarankan pula untuk menanam di musim hujan karena pada awal perkembangannya tumbuhan membutuhkan lebih banyak air. 3. Matikan keran ketika mencuci tangan dan menggosok gigi. 4. Bijaksana dalam mencuci pakaian. Cucilah pakaian saat tumpukan baju cukup banyak dan sesuai kapasitas mesin. Menggunakan mesin cuci yang hemat air dapat menghemat 9.400 sampai 34.000 liter air. 5. Kurangi siraman pada kloset. Minimalkan penggunaan siraman pada toilet duduk. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Semoga pengetahuannya mendapat.
Ibu kasih waktu 10 menit. Kerjakan dari sekarang. Nah, waktunya udah habis ya. Nah, sekarang coba kita dari satu kelompok untuk presentasikan jawabannya ke depan. Kelompok 3. Ya, maju ke depan. Bacakan soalnya terus jawabannya. Siapa yang pertama membaca soalnya? Apa yang terjadi ketika kita mendapat air yang mengalirnya? Jawabannya? Kita bisa menggunakan sabun atau sabun dan mencuci tangan, menggunakan kotoran dan minyak pada baju.
itu diperingati setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 22 Maret. Sekarang bulan berapa? Mei. Nanti sudah lewat ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Di sana ada berapa? Ada tiga. Yang pertama,
Oke.